Halo guys, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Di part sebelumnya kita udah buat banyak prediksi-prediksi nih, seperti siapa ayah dan ibunya Shihao. Nah, di part ini akan terjawab asal-usul Shihao beserta orang tua aslinya, dan alasan kenapa Shihao mau dikorbankan oleh sang kaisar. Jadi nonton sampai habis ya guys. Sedikit spoiler, Mimin gak sabar nih karena episode ini menurut Mimin paling epic parah. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan masuk ke part 5 One Mei Shijie. Selamat menonton. Sebelumnya, Shihao berhasil mengangkat tungku 60 ton dan Dewa Willow menepati janjinya dengan memberikan ingatan tentang masa lalunya Shihao. Dan dimulailah cerita tentang masa lalunya. Dimulai dari puncak gunung es, kakek Shihao yang bernama Shi Chongtian, kita panggil aja Chongtian, sedang menyiapkan pemurnian untuk Shihao dengan membunuh seekor anak Pisiu. Pisiu itu binatang legenda Cina berbentuk naga dengan kaki 4 guys. Tapi aksi kakeknya ini memicu kemarahan Pisiu yang lebih besar dan lebih dewasa, sehingga orang tua Shihao yang mengetahuinya langsung bersiap ke medan perang untuk melawan 100 ras agar bisa menemukan ayahnya yaitu Chongtian. Jadi keselamatan kakeknya masih belum diketahui guys. Scene beralih ke Shihao yang masih kecil. Dia ingin ikut ayah dan ibunya pergi. Ngomong-ngomong, ini bibinya Shihao. Shihao lucu banget ya pas masih kecil. Ternyata benar, Qiling dan Yining adalah ayah dan ibu Shihao. Tidak sia-sia prediksi Mimin kemarin. Ini adalah kakek keempat. Qiling tidak bisa tenang karena ayahnya yaitu Chongtian yang tidak kunjung kembali walau hanya sehari. Qiling meminta kakek keempat dan para tetua untuk menjaga Shihao. Ini adalah ibunya Shihao yang bernama Chun Yining, sangatlah cantik. Dan mereka berdua pun pergi. Shihao berusaha mengejar mereka tapi sia-sia saja. Dan ini adalah Yi-Er, anaknya bibi. Dia bisa menggunakan teknik mata untuk melihat tulang dalam tubuh Shihao. Mirip-mirip Byakugan gitulah, kalau Byakugan kan bisa lihat cakra ya. Ini bisa ngelihat tulang orang gitu loh. Dia melihat dalam tulang Shihao terkandung rune yang sangat misterius dan tak terduga. Bibi yang mendengarnya pun kaget. Ternyata Shihao terlahir dengan tulang tertinggi. Tulang dewa lah istilahnya, sangatlah kuat. Bibi pun menyuruh Yi-Er merahasiakan soal ini. Di sisi lain, orang tua Shihao melakukan perjalanan, melewati gunung, sungai yang berbahaya, sangat sulit mencari kakeknya, dan bahkan menghabiskan berbulan-bulan. Di sisi lain, Shihao yang sangat senang karena ingin melihat Bangao Qiyu. Ibunya Yi-Er menjanjikan Shihao untuk melihat Bangao Qiyu, tapi dia menyimpan senyum yang seolah-olah senyuman jahat. Mimin jadi curiga nih. Singkat cerita, bibi mengajak Shihao ke ruangan bawah tanah Istana Wu. Di sana juga ada Yi-Er dan seseorang. Shihao masih bertanya, di mana Bangao Qiyu? Dia terlalu polos dan tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Bibi pun menunjukkan Bangao Qiyu. Shihao sangat senang melihatnya. Bangao itu pun masuk ke dalam diri Shihao. Ternyata itu adalah serangan melumpuhkan. Belum selesai, bawahannya mengikat Shihao. Ternyata bibi berencana mengambil kekuatan dalam diri Shihao dan memindahkannya ke anaknya yaitu Yi-Er. Jahat sekali. Dan Shihao pun ditusuk. Waduh, Shihao berusaha meminta tolong karena kesakitan dan akhirnya dia melemah. Di luar ada seorang wanita kecil yang bernama Ahman. Dia adalah pembantu kerajaan. Dia tidak sengaja mendengar suara. Penasaran, dia pun mencoba mendekatinya. Dia melihat di dalamnya rune Shihao yang diambil dari dalam tubuhnya dan mulai ditanamkan ke dalam tubuh Yi-Er. Ahman yang kaget secepatnya pergi untuk melaporkan kejadian ini. Bibi bahkan berharap Qiling mati di luar. Dan akhirnya berhasil. Ibunya yang sangat senang karena Yi-Er mendapatkan tulang tertinggi dan akan menjadi orang yang terkuat nanti. Tapi muncullah kakek keempat. Dia melihat Shihao dan langsung berniat membunuh ibunya Yi-Er. Tapi Shiyuan yaitu ayahnya Yi-Er menghentikannya. Dan Yi-Er yang mengancam akan bunuh diri jika membunuh ibunya. Shihao berubah menjadi bayi. What? Lah kok bisa? Ahman pun secepatnya mengambil Shihao.
Mereka pun mengadakan pertemuan dengan leluhur. Mereka memutuskan hukuman apa yang akan diterima oleh ibunya Yi-er. Kakek keempat meminta untuk menghukum mati dia. Berdasarkan aturan klan, ini tidak bisa diterima. Kakek kedua juga tidak terima. Shihao yang dihianatin oleh keluarganya sendiri. Bibi harus segera dieksekusi, katanya. Shuyan pun mengatakan agar tidak perlu khawatir. Tulang tertinggi sekarang menyatu dengan Yi-er. Kakek keempat meminta kembali tulang tertinggi dan satukan lagi ke dalam tubuh Shihao sekarang juga. Karena itu milik Shihao, namanya mencuri kalau begitu. Tapi Shihao yang sekarang sangatlah lemah. Gimana bisa menerima tulang tertinggi? Itu bisa mengancam hidupnya. Minum masih gak habis pikir bisa-bisanya jadi bayi. Kakek kedua meminta kalau begitu bantai habis ibu dan anaknya Yi-er sesuai dengan aturan klan. Tapi Shi tidak menerimanya. Yi-er masih anak-anak dan punya potensi yang sangat bagus di masa depan. Sangat sayang sekali jika membantainya. Mereka pun meminta keadilan dengan leluhur. Leluhur mengatakan kalau Shihao sudah terlalu lemah untuk menerima tulang tertinggi. Tapi tulang tertinggi dari klan Shi tidak boleh mati karena ini. Leluhur pun memutuskan untuk sekarang mereka akan memberi kompensasi kepada Shihao dan leluhur pun pergi. Woi, Mimin gak terima nih. Seenggaknya si Bibi yaitu ibunya Yi-er dibantai gitu kek atau gak dibuang dari kerajaan gitu. Aduh, fix leluhurnya pilih kasih. Singkat cerita, pengawal melaporkan Ahman dan Shihao yang tiba-tiba menghilang. Shiyan meminta agar semua penjaga mencarinya. Di sisi lain, Ahman yang berusaha kabur dengan membawa Shihao. Dia berusaha menghindari para tentara kerajaan yang mencarinya. Dan muncullah Chiling dan Yining. Akhirnya mereka kembali. Ahman menjelaskan Shihao yang telah dihancurkan masa depannya. Ibunya menangis melihatnya bahkan terjatuh tidak kuat menerima kabar buruk ini. Chiling yang emosi marah berteriak akan balas dendam sambil nangis darah. Dia tidak bisa terima dengan apa yang telah terjadi pada anaknya Shihao. Dia pun mengeluarkan tombaknya. Inilah scenes di part pertama. Chiling membantai habis para pengawal. Shuyan pun berusaha menenangkan Chiling dan tidak membuat kekacauan di klan ini. Tapi Chiling tidak terima dengan tulang tertinggi milik anaknya yang sudah dicuri. Dan mereka pun bersiap bertarung. Yining yang juga marah mengeluarkan kekuatannya. Chiling melawan Shuyan. Naga melawan macan. Shuyan pun kalah oleh naganya Chiling. Shuyan menyerahkan ibunya Yi-er, tapi jangan membunuh Yi-er. Ibunya Yi-er mengatakan kita melakukan semuanya demi putra kita. Ya tapi gak gitu juga. Dan salahkan Shihao yang lumpuh. Harusnya dia tidak memiliki tulang tertinggi itu. Chiling yang marah pun menyerangnya. Mampus. Chiling pun menarik Yi-er dan berniat membunuhnya. Tapi dia dicegah oleh leluhur. Leluhur mengatakan dia berjanji akan mengembalikan tulang tertinggi setelah 10 tahun. Chiling tidak menerimanya. Dia hanya ingin tulang tertinggi milik anaknya sekarang. Leluhur pun menyerangnya. Leluhur dan Yi-er bekerja sama melawan Chiling. Leluhur mengaktifkan secara paksa kekuatan pupil ganda dan tulang tertinggi milik Yi-er. Dan dari langit muncullah formasi 4 rantai. Kekuatan tulang tertinggi sangatlah kuat, tapi Chiling menuntut keadilan untuk anaknya. Leluhur pun memperkuat kekuatannya. Kekuatan tekanan yang begitu kuat, Chiling berusaha bertahan, dan ledakan pun terjadi. Scenes kembali ke Shihao yang menangis karena mendapat ingatan itu. Jadi pengen nangis juga nih. Aduh, episode ini epic, emosional, keren parah. Mimin paling suka nih cerita kayak gini. Sangat amat tidak terprediksi, didukung dengan grafik yang begitu keren dan teknik-teknik yang menghibur mata Mimin. Udah gitu kebawa emosi karena ibunya Yi-er yang begitu egois demi anaknya. Kesel banget sumpah. Tapi akhirnya dia terbantai juga sih. Ngomong-ngomong nih, ibunya berasal dari klan Yi.
Sebelum mati di tangan Chiling, dia mengatakan kalau seluruh klan Yi tidak akan melepaskan kalian. Dan pasti klan Yi nanti akan menjadi musuh Shihao. Pasti nih, Mimin percaya dengan prediksi kali ini. Tapi masih belum terjawab ya, habis ini si Shihao dikemanain. Kalian pada nebak kalau orang tuanya di penjara habis itu kan. Kalau menurut Mimin pribadi, orang tuanya menitipkan Shihao ke Desa Batu dan bertemu dengan Dewa Willow. Dan mereka meneruskan pencarian kakeknya yaitu Chongtian. Kita bisa lihat Chiling yang begitu sayang dengan keluarganya di awal, bahkan dengan ayahnya yaitu Chongtian, karena tidak ada dikasih tahu hasil pencarian kakeknya sebelumnya. Menurut Mimin sih gitu ya, karena di intro ada ditampilkan kedua orang tua Shihao yaitu Chiling dan Yining yang membawa Shihao ke hadapan Dewa Willow. Mimin juga gak sabar nih melihat pertarungan Shihao melawan Yi-Er. Yi-Er sekarang memiliki pupil ganda dan tulang tertinggi yang dimana itu harusnya milik Shihao. Jadi kita akan ngeliat nih ilustrasi anak bangsawan melawan anak rakyat jelata. Kan Shihao mulai dari nol guys, ingat ya. Dia mulai dari cupu karena kekuatan aslinya yang dicuri. Dan dia mulai berlatih di Desa Batu dari nol. Sedangkan Yi-Er yang sedari kecil sudah mendapatkan dua kekuatan tertinggi, yaitu Byakugan, maksudnya pupil ganda, dan tulang tertinggi. Mimin mah dukung Shihao. Kalau bisa, sekalian leluhurnya dibantai aja karena gak bersikap adil sebelumnya. Malah terkesan membela Yi-Er. Emang rata-rata dari penglihatan Mimin nih, rata-rata cerita Tonghua ataupun anim, orang terkuat lah yang dibela, sedangkan yang lemah dibuang. Kalau di sini terkayalah yang dibela, atau enggak good looking lah yang dibela. Kalau udah jelek terus nggak ada duit, yaudah minggir lu sono jauh-jauh gitu kan. Canda. Just kidding. Oke lah, kita sudahi emosi ini. Lama-lama Mimin darah tinggi nih. Baru pertama kali kebawa emosi kayak gini. Oke, selesai dulu untuk part 5 One Mei Shijie, salah satu Tonghua kesukaan Mimin. Tonghua terepik dengan gambar dan ceritanya yang memuaskan mata dan hati Mimin. Oke, kalau gitu selesai untuk part 5 WMSJ atau One Mei Shijie. Ketemu lagi di minggu depan karena part ini kan update-nya per minggu. Baiklah kalau begitu, see you guys.